Bayangin, laporan audit sudah jadi tapi cuma ditaruh di lagi. Padahal itu bisa menyelamatkan perusahaan. Hari ini kita bahas kenapa tahap ini paling menentukan. Laporan audit manajemen adalah tahap akhir dalam proses audit. Nah, di tahap ini, auditor melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak manajemen. Tujuan pelaporan audit adalah menyampaikan temuan audit, memberikan rekomendasi, memberikan kesimpulan, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa laporan yang jelas, audit tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Berdasarkan audit manajemen yang kami lakukan, terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian persediaan. Memangnya seperti itu? Kami menemukan selisih stok sebesar 15% dalam 3 bulan terakhir. Itu sebabnya barang sering hilang, Pak. Jika tidak segera diperbaiki, perusahaan bisa mengalami kerugian lebih besar. Lalu, apa rekomendasi dari tim auditor, Pak? Kami merekomendasikan 3 hal, yaitu peningkatan sistem pencatatan berbasis digital. Lalu yang kedua, pisahan tugas antara pencatatan dan penyimpangan barang. Lalu yang ketiga, audit internal berkala setiap 3 bulan. Pertama tadi, kita bisa melihat isi penting dari laporan audit manajemen, yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang dan tujuan audit. kedua, ruang lingkup, menjelaskan bagian mana yang perlu diperiksa. Yang ketiga yaitu temuan audit, fakta yang ditemukan. Yang keempat adalah analisis dampak akibat dari masalah tersebut. Dan yang kelima, rekomendasi solusi yang disarankan oleh auditor. Yang keenam dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu hasil dari kasan audit tadi. Laporan harus disusun secara jelas, objektif, dan berdasarkan bukti. Sudah lembur, sudah revisi, tapi laporan cuma dibilang nanti ya. Auditor harus tetap independen dan juga profesional. Karena tugas auditor bukan untuk mencari kesalahan, tapi bantu perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Saya mengerti sekarang. Jadi laporan audit ini bukan sebuah kritik, tapi saran untuk perbaikan. Betul, Pak. Audit manajemen berfokus pada 3 hal, yaitu efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomisasi. Artinya, perusahaan bisa bekerja lebih hemat biaya, tepat sasaran, dan berkontrol. Dan yang paling penting, laporan audit harus ditindaklanjuti. Kesimpulannya, laporan audit manajemen adalah tahap penting yang melaporkan hasil evaluasi kepada pihak manajemen untuk mendorong perbaikan kinerja. Tanpa laporan yang jelas dan tindak lanjut yang nyata, audit tidak akan memberikan dampak yang signifikan, Laporan audit bukan sekedar dokumen, tapi alat perubahan. Bukan untuk menjatuhkan. Tapi untuk memperbaiki. Karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mau menerima evaluasi. Yang baik. Kinerja yang lebih baik.